Perkenalkan, saya Gara Ramadhani dengan NIM J0413 221150. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Eka Widiawati dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan dengan NIM J0413221052. Halo, perkenalkan nama aku Imelda Ramasari dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Halo, nama saya Nala Aisyah Widya dari Teknik dan Manajemen Lingkungan, NIM J0413221046. Saya Valentino Willy Pansaragi dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan yang memiliki NIM J0413221150. Di sini saya sedang berada di Kita Kota Bogor, dan di mana tujuan saya ke sini yaitu dalam praktikum mata kuliah ekologi. Di sini saya mempunyai catatan mengenai info tentang situasi daerah sini. Itu temperatur di sini saya mempunyai patokan kurang lebih 28 sampai 29 derajat Celcius. Lalu kelembapan di sini saya mendapatkan 31,2%. Sedangkan intensitas cahaya saya mendapatkan 528 lux dan altitude-nya yaitu 52,7 meter di atas permukaan laut. Di sini saya menemukan pohon belimbing, yaitu yang bernama Averrhoa carambola. Pohon belimbing juga pastinya menciptakan buah belimbing yang sering kita beli di pasar-pasar itu ya guys. Yang kedua yaitu saya menemukan di sini sebagai produsen yaitu pohon palem yang kita sebut sebagai nama Latin Aracaceae. Ini pohon palemnya ya, tinggi sekali. Lalu di sini saya juga menemukan beberapa pucuk merah tuh, panjang banyak banget, sepanjang jalan ada pucuk merah. Di sini saya menemukan pucuk merah itu bernama Syzygium paniculatum. Yang saya suka itu kalau berkunjung kemana-mana itu saya paling suka kalau ada pohon beringin atau yang kita sebut Ficus benjamina. Kenapa saya suka? Entah kenapa. Kalau ada pohon beringin di dekatnya itu menjadi semakin adem yang dimana karena dia menghasilkan banyak sekali oksigen. Kita lihat sebagai penghasil energi kita mempunyai matahari. Matahari yaitu berfungsi sebagai penghasil energi cahaya yang dimana berfungsi bagi tanaman-tanaman yang di belakang saya yaitu sebagai salah satu bahan untuk fotosintesis. Nah, di sini bisa kita lihat juga nih, di sini ada banyak lumut. Lumut itu ternyata juga sebagai penghasil energi. Dia sebagai penyedia oksigen dan penyimpan cairan. Nah, yang saya salut lagi salah satunya yaitu di sini daun keringnya itu selalu dipupuk di tempat yang besar, pohon besar. Yaitu kenapa? Karena pupuk ini sebagai daun kering ini bisa sebagai pupuk alami, yaitu bisa membuat tanah menjadi lebih humus. Juga salah satu tumbuhan yang busuk yang bisa menjadikan tanah menjadi lebih humus ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada berbagai banyak semut. Semut ini sebagai konsumen, dia di sini karena mempunyai banyak rasa di sini. Rasanya karena juga di sini banyak pohon-pohon yang menghasilkan buah seperti beringin tadi. Hari ini berada di hutan kota dan salah satunya ada pohon belimbing di belakang saya ini. Lalu yang kedua ada pohon pucuk merah yang di belakang saya ini yang bernama Latin Syzygium myrtifolium. Lalu ya ada lumut dengan nama Latin Bryophyta yang fungsinya itu buat menyimpan cairan energi, terus menyimpan cairan, contohnya seperti ini. Lalu ada juga daun kering yang sebagai pupuk alami atau sebagai pupuk humus. Gambarnya seperti ini. Lalu ada juga peranan matahari yang sangat penting untuk energi cahaya. Di sini ada laba-laba sebagai konsumen dua dan simbiosis antara laba-laba dengan pohon yaitu
komensalisme, di mana laba-laba diuntungkan dan tumbuhan tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Dan terdapat nyamuk di sini. Peranan nyamuk dengan manusia yaitu sebagai simbiosis parasitisme, di mana pihak manusia dirugikan dan nyamuk diuntungkan. Dan ada juga jamur kayu sebagai pengurai dengan nama latin Ganoderma lucidum. Dan ada juga tanaman pucuk merah yang saya temui di hutan kota dengan nama latin Syzygium myrtifolium. Dan tidak lupa juga ada tanah sebagai penyedia dan penyimpan unsur hara dan air. Dan di sana saya juga menemukan pohon palem dengan nama latin Arecaceae. Dan di hutan kota ini terdapat pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamina, yang dimana dapat membantu menjaga kualitas air tanah agar lebih jernih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah ekologi dengan tema ekosistem darat. Pertama, di sini saya mengamati dari ekosistem darat tersebut, diantaranya ada satu ya, matahari. Matahari itu sebagai peranan sumber cahaya. Dan yang kedua, di sini banyak lumut-lumut di sekitar tumbuh-tumbuhan, di sekitar tempat yang buat kita jalan itu sebagai penyedia oksigen dan penyimpanan cairan. Untuk hewannya, saya di sini mengamati adanya semut. Semut itu berperan penting dalam ekosistem untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut. Saya juga menemukan adanya nyamuk. Di sini nyamuk banyak. Nyamuk sendiri tersebut dalam ekosistem membantu menyerbuki tanaman dan membantu perkembangan berbagai jenis tanaman. Selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu yaitu sebagai serangga penyerbuk tanaman juga, dan perannya juga sangat penting untuk membantu perkembangan tumbuhan tanaman tersebut. Di sini kupu-kupu sebagai mutualisme dan saling menguntungkan. Pucuk merah yaitu spesies tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman hias yang berasal dari genus Syzygium dengan tunas daun yang baru muncul memiliki warna merah. Genus tumbuhan keluarga Araceae ditemukan dari arah timur dengan daun agak membujur disebut kemoy yang akar lantaran kebolehannya memanjat dan melanjar. Selanjutnya ada pisang kipas yang merupakan anggota dari suku atau jenis pisang-pisangan yang dapat dijadikan tanaman hias. Kelompok 1, 3, 5 kanan. Saya sedang berada di hutan kota Bogor. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengetahui ekosistem di hutan kota ini. Temperatur di daerah ini adalah 27 sampai 29 derajat Celcius, kelembapannya 43%, intensitas cahayanya 493.000.
melakukan praktikum mata kuliah ekologi berkunjung ke hutan kota, yaitu Hutan Ahmad Yani. Jadi pada kesempatan kali ini kita diminta untuk mengamati apa aja yang terdapat di dalam ekosistem darat. Apa aja sih yang ada di ekosistem darat? Setelah berkeliling hutan, dapat diamati di sini terdapat beberapa jenis pohon yang bertindak sebagai produsen. Salah satunya seperti pohon kelapa, pohon belimbing, pohon palem, pohon pisang kipas, dan pohon rindang. Selain itu, terdapat beberapa jenis hewan yang berperan sebagai konsumen. Salah satunya yaitu semut sebagai konsumen 1, kodok sebagai konsumen 2, dan burung sebagai konsumen 3. Saya juga menemukan jamur kayu. Di sini jamur kayu berperan sebagai pengurai. Selain itu, saya juga menemukan sebuah interaksi, yaitu simbiosis komensalisme antara pohon palem dan akar pilo, di mana akar pilo ini menumpang hidup pada pohon palem, namun tidak menyebabkan kerugian pada pohon palem tersebut, tetapi akar pilo diuntungkan karena menumpang pada pohon palem tersebut. Juga terdapat komponen abiotik seperti cahaya matahari sebagai sumber energi yang dapat membantu proses fotosintesis, tanah sebagai tempat tumbuhan tumbuh, oksigen, dan karbon dioksida. Interaksi yang terjadi adalah salah satunya pohon belimbing. Pohon belimbing ini menghasilkan buah belimbing yang rasanya sangat manis dan disukai oleh semut. Maka dari itu, semut bisa menjadi konsumen 1. Lalu terdapat kodok. Kodok ini pemangsa serangga, jadi dia bisa menjadi konsumen 2. Dan burung bisa memangsa kodok sebagai konsumen 3.